Halo Sinekrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. So, lagi rame banget ya. Masih rame, masih anget pembahasan soal animasi Indonesia gara-gara the one and only merah putih itu. Tapi kali ini gue gak mau ngomongin itu film sih. Kayak udah pusing dan anjir lah, udah banyak banget yang ngomongin. Di trailer reaction udah, terus di live stream yang sampai kedatangan si Bang Junet itu ya dari Pakistan itu juga udah. Dan besok kayaknya si Arya juga mau nge-review. So I think udah cukup lah membicarakan itu film, memberikan film itu spotlight secara khusus. Nah di sini biar adil nih gue ngerasanya, biar adil, biar nggak bikin orang awam tuh yang mungkin masih jarang nonton film Indonesia jadi antipati sama animasi Indonesia. Yang kondisinya juga BTW masih merangkak banget ya. Industri film Indonesia belum berlari, animasinya apalagi tuh secara khusus masih merangkak banget. Jadi kayak biar adil, gue pengen ngebahas animasi yang belakangan ini juga jadi banyak diomongin karena menurut orang-orang, termasuk para pelaku animasi Indonesia itu sendiri ya, dianggap sebagai kutub yang berlawanan sama merah putih. Alias ini adalah animasi yang bagus, yang dibuat dengan serius, yang konon itu layak didukung lah. So biar fair, gue pengen ngebahas yang itu juga. Jadi biar nggak terkesannya kayak wah cuman ngebahas yang jelek-jelek aja nih biar apa sih rame videonya dan lain-lain. No, gue pengen bener-bener ngasih spotlight untuk animasi yang bagus. Yaitu ada Panji Tengkorak yang bakal rilis di bioskop tanggal 28 Agustus. Ini bikinannya Daryl Wilson ya, yang sebelumnya juga ngedirect Warkop DKI Kartun. Gue di sini as always mau react ke trailer ya. Tapi sebenarnya itu trailer udah dirilis lama ya, udah sekitar 2 bulanan. Dan jujur gue sendiri udah sempet nonton di Twitter sih, bukan di YouTube. Gue nonton trailernya tuh dulu di Twitter, walaupun cuman sekilas lalu aja ya, cuman kayak oh oke di HP gitu, cuman oh ya kayak gini ya animasinya, oke interesting, nggak yang gue perhatiin atau gimana. Makanya gue udah lumayan lupa juga sama detailnya, tapi intinya gue udah sempet nonton. Jadi gue jujur nih, ini bukan the first time I react to the trailer. Jadi ini bukan first time reaction, tapi kayak mungkin penyegaran ingatan lah, sama gue pengen ngebahas lebih detail aja. Dan kayak tadi gue bilang ya, gue pengen ngerasa fair gitu. Masa gue react ke merah putih yang kayak gitu, tapi Panji Tengkorak yang kelihatan promising, yang dibuat dengan sungguh-sungguh, enggak. BTW buat yang belum tahu nih ya, Panji Tengkorak itu adalah adaptasi komik silat karyanya Hans Jaladara yang pertama kali terbit tahun 1968. Jadi dulu Panji Tengkorak sama si Buta dari Gua Hantu itu termasuk judul yang bikin genre silat populer di dunia komik Indonesia. Ya intinya ini comic book movie lah. Kayak lu ngomongin film Marvel, lu ngomongin film DC, ini sama statusnya, comic book superhero movie. Dan versi live actionnya sempat dibikin juga tuh dulu, tapi udah lama banget, tahun 1971 kalau nggak salah. Itu yang meranin Panji Tengkorak adalah almarhum Deddy Sutomo dulu, kayak udah jadul banget. Nggak tahu itu bisa ditonton di mana, versi legalnya sih setahu gue nggak ada ya. Cuman gue berharapnya adalah, biasanya nih Falcon kan punya banyak katalog film-film klasik ya. Jadi harapan gue nanti misalkan mereka punya nih mungkin sekitar semingguan atau beberapa hari sebelum Panji Tengkorak tayang, mereka nge-upload itu di YouTube-nya. Kan udah sering ya Falcon nge-upload film-film klasik di YouTube mereka sendiri. Nah gue harap Panji Tengkorak nanti sih akan bernasib sama ya, biar orang-orang tuh bisa nonton ini film comic book Indonesia jadul tuh seperti apa. Nah yang jadul itu diperanin sama almarhum Deddy Sutomo. Sedangkan kalau yang versi baru ini, versi animasi, lu semua udah pada tahu pastilah, yang ngisi suaranya Panji Tengkorak adalah Denny Sumargo. Terus ada nama-nama besar lain juga kayak Agni Nihak, Doni Alamsyah, Cok Simbara, Aisyah Nurdatau, Revaldo, Doni Damara, Priti Moti, Tanda Ginting, dan lain-lain. Banyak bintangnya, pokoknya skala produksi sama tingkat keniatannya tuh beda banget lah sama film yang itu. I mean, ini film pembuatannya ngelibatin 250 orang. Kalau yang itu kan nggak tahu tuh, 1 orang kayaknya. Kalau yang ini 250 orang, terus proses produksinya makan waktu lebih dari 3 tahun seingat gue. Jadi kayak bertahun-tahun. Sampai gue tuh ingat emang dulu itu pertama kali Panji Tengkorak di-announce. Dan gue nungguin banget kan, wah keren nih animasi nih dan superhero comic book. Gue nungguin banget sampai sekian lama, dan akhirnya gue mengira oh kayaknya cancel kali ya karena nggak ada kabar perilisan. Tapi akhirnya sekarang dipastiin rilis ya. Oke, coba gue baca sinopsisnya dulu karena gue sebenarnya tidak terlalu familiar jujur ya sama cerita Panji Tengkorak tuh. Gue bukan membaca komiknya, gue nggak setua itu guys. Coba gue baca dulu sinopsisnya. Jadi film ini mengisahkan seorang pendekar bernama Panji yang hidup dalam kutukan ilmu hitam setelah
telah membalas dendam atas kematian istrinya. Jadi kayak Ghost Rider gitu gak sih? Kayak dia menjual jiwanya pada setan untuk balas dendam gitu, kayak Ghost Rider, kayak Spawn. Tapi duluan Panji Tengkorak anjir, bukan kayak wah nih Panji Tengkorak niru-niru konsep Ghost Rider sama Spawn. Enggak anjir, Panji Tengkorak lebih dulu. Panji Tengkorak tadi gue bilang 1968 ya. Ghost Rider itu seingat gue ya, correct me if I'm wrong, tuh sekitar 70-an lah. Spawn jelas, kalau Spawn modern banget itu 90-an. Gue inget itu Spawn. Mungkin mereka yang meniru Panji Tengkorak. Cobalah ya, langsung saja gue tonton trailer untuk Panji Tengkorak. Kalian sudah dengar tentang pendekar ilmu hitam yang sakti? Wah, logonya cakep loh. Kumohon, bangun Murni, maafkan aku Murni. Kau akan jadi saksi pembalasan dendamku. Konon ia membunuh. Itu baru animasi guys. Membantai seluruh penduduknya tanpa pandang bulu. Tapi ini sorry ya, gua notes dulu. Ini seingat gua Panji Tengkorak ini adalah animasi dewasa. Kayaknya nanti akan banyak adegan gore. I think so. I mean judulnya aja Panji Tengkorak dan lu lihat posternya kayak gitu. Dan seingat gua pada saat pertama kali gua nonton trailernya banyak darah ya. Gua nggak tahu apa versinya beda. Cuman ini animasi dewasa. Jadi hati-hati kalau mau ngajak keluarga, anak dan segala macam, lu cek dulu deh. Itu adalah Panji Tengkorak, pendekar nomor 1 yang tak terkalahkan. Aduh. Kayak Avatar tapi ya gua ngeliat tuh. Woi. Pokoknya apa desain kerajaannya gitu, konsepnya kayak Avatar gitu. Keren sih. Wah. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan si iblis dari Kidul. Tapi pendekar itu lebih dikenal dengan nama Panji Tengkorak. Bang Panji bersumpah akan membalas orang-orang itu Murni. Oh, dipakai tengkoraknya mayat istrinya ya. Gue nggak merhatiin itu sebelumnya. Oke. That is dark. Itu baru animasi yang patut kita dukung dan banggakan ya. I mean nantilah detailnya pas sudah nonton filmnya. Tapi kalau dari trailer sih it looks really good, dengan kualitas visual yang ya tadi dianimasikan dengan smooth, yang nggak ada gagal render or something. Tapi di luar itu ya, secara konsep juga udah menarik banget. Apalagi sentuhan elemen fantasinya loh. Karena gue nggak terlalu mengenal Panji Tengkorak di komik ya, jadi gue nggak punya gambaran seperti apa dunianya. Tapi tadi gue lumayan agak-agak wow gitu pada saat ngeliat elemen fantasinya. Terus musuhnya itu bisa kayak Super Saiyan anjir. Wah, terus berubah dengan aura putih kayak Gear 5-nya Luffy di situ. Desain karakternya juga jadi kreatif ya, karena ada elemen fantasi itu. Film ini jadi karakternya punya desain yang nggak monoton, yang nggak gitu-gitu aja. Dan kayak tadi gue bilang, it looks like Avatar, it feels like Avatar. Kayak tentara kerajaannya itu terinspirasi dari Avatar gak sih? Dan dananya gitu mengingatkan ke apa sih, negara api Zuko dan kawan-kawannya. Bukan berarti Nino ya, tapi pembuatnya punya referensi yang bener kalau misalkan emang dia tuh suka sama Avatar. Dan ya overall efek nonton trailernya berlawanan banget sih guys. Kayak begitu kelar nonton tadi, gue jadi ngerasa kalau masa depan animasi Indonesia itu emang bisa jadi cerah asal didukung sama semua pihak. Nggak yang kemudian habis nonton trailernya gue jadi aduh nih kayaknya animasi kita masih jauh deh. Enggak, di sini gue jadi langsung ngerasa sebaliknya. Selama didukung oleh berbagai pihak, termasuk kita sebagai penonton yang mau meluangkan waktu, sedikit uang buat nonton atau mungkin buat nge-share filmnya di medsos, bukan nge-share file filmnya, nge-share info soal filmnya, trailernya dan lain-lain, gue rasa animasi Indonesia akan punya masa depan yang cerah. Dan satu poin nih, kelihatan banget di sini di trailer tadi ya, poin yang sering gue bahas tentang animasi, gimana medium ya, bukan genre. Sekali lagi jangan salah, animasi bukan genre, animasi adalah medium. Medium animasi itu membebaskan seorang sutradara, seorang sineas itu untuk ngelakuin semua hal yang mungkin bakal terlalu susah atau mungkin bakal terlalu mahal kalau dilakuin di format live
action. Lu bayangin deh, butuh CGI berapa banyak, berapa mahal buat ngidupin tadi tuh adegan berantem ngelawan siapa tuh gue gak tahu karakternya, itu nikah dengan kearifan Indonesia. Butuh budget berapa banyak kalau mau menghidupkan kayak gitu? Bakalan mahal, atau mungkin kalau misalkan dikurangin budgetnya bakalan maksa. Nah, dengan medium animasi, walaupun animasi nggak murah ya, sama sekali nggak murah, tapi jadi bisa lebih diakalin, lebih bebas. Sesuatu yang kalau live action tuh harus lebih realistis, di animasi jadi lebih out of this world, lebih ekspresif. Ya cinema as a whole itu kan sebenarnya membebaskan ekspresi ya, tapi animasi itu jauh lebih membebaskan lagi. Oh sama itu, gue kemarin baru dengerin soundtracknya yang nampilin Isyana Saraswati sama Iwan Fals ya. Anjir, berduet nge-cover Bunga Terakhir. Itu kombinasi yang gue gak expect anjir. Seorang Isyana, Iwan Fals, generasi yang beda banget, tipikal musik yang juga jauh beda, tiba-tiba collab nge-cover lagu Bunga Terakhir pula. Dan hasilnya bagus ya, itu haunting banget. Ya mungkin itu gak akan ditampilin di filmnya ya, biasanya ya paling ditampilin di kredit gitu, tapi it's fine, it's so haunting. Gue dengerinnya tuh kayak wah tragis anjir. Atau mungkin pas bagian nanti si Murni mati kayaknya ya, Murni mati terus si Panji itu mengambil tengkoraknya. Ya sekali lagi, ayolah kita dukung film animasi Indonesia yang beneran dibikin secara niat kayak gini ya, yang memang dibikin dengan tujuan untuk melahirkan karya yang terbaik. Ayo kita dukung. Kita bisa ngeviralin film karena kejelekannya. Jadi harusnya kita netizen semua juga bisa ngeviralin film karena kualitas positif dia. So let's share it. Share soal Panji Tengkorak di medsos lu. Dan ingat, ini tayang tanggal 28 Agustus di bioskop. Tonton. Dan silakanlah bagiin opini kalian di kolom komentar soal Panji Tengkorak mungkin, atau soal animasi Indonesia secara general. Tapi harapan gue di sini komentarnya fokus ke arah yang positif dulu ya. Karena tadi tujuan gue bikin video yang kali ini adalah bukan lagi menjelek-jelekan yang jelek, tapi nge-up yang bagus. Jadi silakan lu kasih komen misalkan soal Panji Tengkorak ini seperti apa, atau rekomendasi animator-animator yang perlu juga dapat perhatian lebih, bisa lu share linknya atau karya lu sendiri, silakan di sini komen di bawah ini. Oke, begitu saja. Gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.